Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin rasuli wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Amma ba'd. Kepada seluruh yang hadir di majelis yang penuh dengan keberkahan, karena kita berada di bulan Ramadan, semoga kita semuanya mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bil irtifa wal ikhtisar, acara pada malam hari ini diprakarsai oleh teman-teman Ansor NU Ranting Suwaiwo akan berbicara panjang lebar tapi singkat tentang masalah ke-NU-an, tentang masalah perjuangan kita di NU Suwaiwo ini. Telah hadir di tengah-tengah kita yakni sekretaris Katib Suriah NU Suwaiwo, yakni Bapak Abdul Mujib, tidak salah nih betul. Bapak Abdul Mujib nanti akan menyampaikan beberapa hal. Kita harus dengarkan beliau, dan juga beliau sebagai senior kita di NU Suwaiwo ini. Itu sebagai mukadimah pembukaan dari saya. Selebihnya saya persilahkan kepada beliau, Bapak Abdul Mujib. Monggo langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Hadratul mukarramin, para alim, bini sepuh, wabil khusus Tanfidiyah Ranting Suwaiwo, Ustadz Umar Faruk, Ketua Ansor Ranting Suwaiwo, dan seluruh tokoh-tokoh NU yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur kami aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesehatan kepada kita semua. Salat ma'asalam kami aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kepada kita semua. Bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian, mungkin tidak terlalu banyak yang ingin kami sampaikan pada malam hari ini, sekalipun kondisional, nanti sifatnya agak kilat, agak singkat, tapi saya harapkan dari pertemuan ini penuh makna dalam rangka memajukan NU Ranting Suwaiwo, yang dalam hal ini kami selaku sekretaris Katib Suriah Ranting Suwaiwo, ada beberapa yang harus kami garis bawahi berkenaan dengan perjalanan roda organisasi NU Ranting Suwaiwo. Jadi untuk organisasi ini secara gamblang kami sedikit mengevaluasi bahwasannya semua yang hadir ini dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang yang mana? Jadi Undang-Undang 45 itu sudah menjelaskan kemerdekaan kita bersikap, berkumpul, mengeluarkan pendapat itu dilindungi undang-undang. Itu yang menjadi substansi kita, pergerakan kita, sehingga apa yang dicetuskan oleh pendiri kita yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tidak salah untuk mempertahankan keberadaan NU ala ahli sunnah wal jamaah. Lebih singkat, lebih perkecil lagi keberadaan organisasi itu sendiri, karena memang organisasi ini ada sebuah tujuan. Jadi semua person atau kelompok dalam kehidupan sosial kemasyarakatan itu ada sebuah tujuan. Salah satu contoh mungkin kita bangun pagi bekerja, tujuannya apa? Pasti ada tujuan. Begitu juga kita berkumpul, kita juga ada tujuan. Nah, tujuan inilah yang harus kita gapai bersama. Dari tujuan tersebut
ada dua yang harus kita kita telaah atau kita garis bawahi, atau minimal kita harus bisa menggerakkan. Yang pertama adalah subjeknya. Subjek ini sangat perlu bagi kita, karena subjek orangnya ini yang harus menggerakkan. Di mungkin dalam organisasi ada orang inilah yang menjadi subjek. Ada objeknya. Apa objek itu? Bisa alat, bisa yang apa yang menjadi fasilitas sehingga organisasi itu berjalan. Kami selaku Khatib NU Ranting Suwayo, ada beberapa yang memang harus kita soroti berkenaan dengan subjek tersebut. Subjek tersebut memang agak sedikit pincang ketika kita tidak bisa memunculkan sebuah otoritas atau apa yang namanya otoritas itu bisa otoritas melalui person atau otoritas selalu organisasi. Kalau NU itu kebiasaannya otoritas person. Insya Allah kalau dulu ada dua tokoh yang memang sangat kompeten di desa Suwayo. Ada kalau kita bagi di timur jalan ada Kiai Haji Abdul Hamid, yang di barat ada Kiai Haji Dahlan Nur Oib. Maka ketika dua orang atau salah satu orang ini ngomong harus jalan ke sini, maka ini akan berjalan karena sifat ketokohannya sangat muncul. Itu yang kami maksud. NU bisa digerakkan dengan person, bisa digerakkan dengan subjek organisasinya. Dalam hal ini karena kita agak sedikit redup dengan ketokohan tersebut, maka kita bisa mencoba dari beberapa sektor. Jadi dari keorganisasian ini mohon dari segala sektor, mungkin dari ini awal pertemuan bagi kami adalah sektor-sektor kelengkapan subjeknya, baik itu di tataran NU. Nun sewu Ustaz, ini kami juga harus sedikit nyentil titik-titik untuk melengkapi segala apa perangkat yang dibutuhkan. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendara, ada awan. Kita mulai menggabungkan pergerakan-pergerakan itu. Begitu juga yang ada di Fatayat, begitu juga yang ada di Muslimat, begitu juga ada yang ada di Ansor, IPNU dan IPBNU. Tanpa subjek yang lengkap, maka perjalanan itu akan pincang. Objeknya ada lengkap, alatnya lengkap, ada kantornya, ada peralatannya, tapi tidak ada yang menggerakkan, maka ini yang akan pincang bagi kami. Itu jadi kami sedikit menyarankan untuk selalu tetap berkoordinasi baik melalui person maupun lewat WA ataupun lewat telekomunikasi apa yang ada, sehingga terbentuknya atau kedekatan antara subjek tersebut menjadi kekuatan. Karena insya Allah organisasi NU ini adalah salah satu dari organisasi ormas yang ada di Indonesia yang sangat kuat, yang sangat ditunggu kebijakan-kebijakannya. Salah satu contoh mungkin kalau dulu itu nunggu beduk aja, nunggu maghrib itu di rumahnya Abah Haji, apalagi menunggu lebaran. Menirioyo pasti ada di rumahnya Abah Haji. Begitu sentralnya tokoh-tokoh NU pada zaman dulu. Sekarang pun juga demikian. Dari beberapa yang kami pantau itu, di antaranya mungkin kemarin dengan adanya sidang isbat, begitu kompetennya, begitu ditunggu-tunggunya awal Ramadan. Begitu juga kita yang ada di Ranting, bagaimana bisanya NU itu tergerak, Ansor tergerak, Fatayat Muslimah tergerak menjadi sebuah kekuatan. Jadi harapan saya di minggu yang akan datang, bulan yang akan datang, itu seluruh elemen-elemen yang ada bisa menyatukan, bisa melengkapi dirinya, wadahnya,
untuk memadukan gerak mulai dari NU, Fatayat, Muslimat, Ansor dan IPBNU. Mungkin yang paling dominan adalah keterkaitan dengan orang. Selanjutnya mungkin dari kelemahan-kelemahan organisasi tersebut yang memang paling dominan, memang organisasi ormas ini tidak ada profit ya, tidak ada keuntungan. Jadi NU, Ansor tidak digaji ya, itunya tidak digaji atau mendapatkan bengkok ataupun apalah namanya, sehingga kadangkala kalau orientasi kita pada sistem ekonomi maka ya tidak akan bisa jalan, karena waktu dan tenaga yang jelas tidak ada upahnya. Tapi insya Allah menurut pengalaman saya, ketika kita berjalan di NU atau di jalan sebuah kebenaran, maka ekonomi ataupun rezeki itu insya Allah mengikuti. Karena apa yang kami gambarkan ini bukan omong kosong. Ketika kita sesuai apa yang menjadi judul di depan kami, yaitu jamu jagongan sambil berilmu. Jadi menuntut ilmu itu bukan dari literasi yang ada. Jadi tidak harus melebu SMA, melebu kuliah kita mendapatkan ilmu. Kita di masyarakat pun kita bisa mendapatkan ilmu. Jadi jenengan menjadi ketua ataupun menjadi akwan, kalau kita bisa mengkaji kriteria orang ataupun sosial kemasyarakatan, maka itu ilmu yang akan Anda terima. Saya bisa berbicara seperti ini karena kami mengalami banyak hal ya, mulai dari bagaimana dulu zakat itu masih belum ada mobil, itu masih dipikul dan lain sebagainya. Itu kalau dihubungkan dengan rezeki, insya Allah ya saya tidak pernah kekurangan, insya Allah seperti itu. Apalagi dihubung dengan ilmu. Jadi ilmu itu bisa kita terima ketika kita bisa memimpin atau minimal menggerakkan 1-2 orang. Itulah yang bisa kita terima dari ilmu sebuah ormas tersebut. Apalagi ini yang insya Allah ilmu itu mungkin dulu sudah ditirakati. Nah, Mbak Hashim mungkin katanya nggak terlalu NU ditirakati, sehingga insya Allah melok organisasi secara sungguh-sungguh, insya Allah lah tidak akan kehabisan ilmu. Itu prinsip kami dari dulu. Karena apa? Kami mempunyai prinsip, kalau ingin besar maka carilah yang kecil dulu, jangan dari besar dulu kemudian kecil. Kalau yang kecil-kecil jenengan openi, insya Allah jenengan akan menjadi besar. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau tataran-tataran bisa nanti tanya jawab, karena kami mungkin bidangnya tidak begitu fokus ya untuk masalah keagamaan. Mungkin ada Ustadz Faruk, ada yang lainnya, tapi kami tidak masuk di tataran keagamaan. Minimal di tataran organisasi kami telah melaksanakan itu. Kami garis bawahi dari pertemuan pada malam hari ini adalah sebuah kesepakatan bersama, adalah jenengan berkumpul seperti ini. Saya yakin jenengan adalah sudah mempunyai sebuah kesepakatan untuk memajukan, untuk mendirikan dan memajukan NU secara keseluruhan. Karena insya Allah kesepakatan ini secara sekalipun tidak terucap ataupun tidak tertulis, begitu jenengan hadir maka sepakat itu muncul di forum seperti ini. Mungkin kalau ada yang disampaikan Ustadz, monggo nanti bisa tanya jawab dengan yang lainnya. Monggo Ustadz. Saya mulai yang paling penting dan yang paling dikhawatirkan di keorganisasian itu adalah pengurusnya tidak jalan
anggotanya nggak jalan, jamiahnya nggak jalan, Pak Abdul Mujib sebagai Khatib Suriah. Maka dalam hal ini kira-kira agenda apa yang prioritas yang kita catat sebagai agenda prioritas, atau bahasa lainnya instruksi dari panjenengan itu untuk apa itu tidak tadi nih, tidak kecelakaan nih, organisasi kita ini tidak kecelakaan. Terus pengurusnya nggak jalan, kemudian anggotanya nggak jalan, jamaahnya juga nggak jalan. Ini solusi yang jenengan tawarkan seperti apa? Nah, nanti kita catat sebagai agenda prioritas. Kira-kira monggo langsung dipun jawab. Terima kasih Ustaz Faruk. Jadi memang organisasi ini apa bahasanya harus ada yang betik. Artinya yang betik itu ya mau ngeluyur. Jadi apa ya namanya? Ada salah satu atau dua orang ini yang memang harus instan. Harus menentang ya, benar menentang itu. Yeah. Karena tanpa itu tidak akan jalan. Saya yakin dimanapun organisasinya, kalaupun tidak ada satu dua orang yang mungkin secara instan masuk dengan mempromosikan bahwasanya NU itu seperti ini, tidak akan jalan. Kemudian dari perjalanan tersebut kita mencoba untuk mengundang siapa-siapa orang-orang yang mau berkhidmat terhadap NU tersebut. Jadi ada dua jalan. Yang pertama mungkin kita harus menelusuri beberapa orang yang memang mau diajak kerjasama atau berkhidmat, karena yang mau karena terus terang saja berkhidmat ini kembali lagi lek gak betik mbak tidak akan bisa, karena orientasi kita kalaupun orientasinya ke profit, ke ekonomi, jelas akan sulit. Karena terus terang oleh gak salah anak mau lek gak narik uang ya urunan, jadi aku mau gue lek gak torok-torokan dan jaluk sumbangan seperti itu kan. Saya kira itu mulai dulu ya. Memang untuk kelas-kelas ranting ini memang kalau penciptaan model-model ekonomi memang saya tidak menutup kemungkinan tetap ada, cuman kita harus menggali dan mengkaji apa yang harus dimasukkan sehingga ada minimal lah untuk untuk ekonomi, karena tanpa uang kita tidak akan jalan. Contoh ya, nanti fotokopi juga harus pakai uang, konsumsi kan seperti itu. Ini belum lagi ada dulu zaman dulu itu masih ada Anas Syahriah, belum lagi nanti ada ini rumah sakit cabang bangun tetap uang ini narik seperti itu. Makanya kembali lagi organisasi ini butuh berkhidmat orang yang dengan cara seperti itu. Kita harus bisa mengkaji beberapa orang, kita sowan, terus kita berdialog ya, minimal bisa memberi pandangan-pandangan bahwasanya organisasi itu ya seperti ini, sehingga pada saatnya kita kumpul dalam suatu forum yang memang nanti forum itu agak sedikit besar, katakanlah forum kelengkapan alat organisasi, itu bisa kita berdialog apa dari kesulitan tersebut. Mungkin itu kebetulan teman-teman dari Ansor itu ada agenda terdekat, Bapak Khatib, nanti kita akan mengadakan yang namanya bagi takjil. Nah, ini kita buktikan siapa yang mau, meskipun hanya mau sumbangsih pemikiran, apalagi menyumbangkan sebagian rezekinya. Nah, ini nanti kita analisis iki sing gelem
dijak ngurusi NU Suwaiwo ini siapa saja. Jadi kita rapot nanti, kita rapot lah istilahnya. Kalau yang tidak mau ya tidak apa-apa, tidak usah kita paksa ya, karena memang ini di sini apa itu harus ada ketulusan, harus ada keikhlasan. Nah, seperti itu. Mungkin nanti jenengan bantu untuk saling koordinasi antar Banom di NU Suwaiwo ini, bahwa kita nanti akan mengadakan acara terdekat kita, karena disebut oleh baginda Nabi bahwa bulan Ramadan itu syahrun muasah. Syahrun muasah itu maknanya bulan kepedulian, bulan untuk saling kita berbagi, dan itu pahalanya sangat besar sekali. Mungkin dari teman-teman ada yang perlu disampaikan kepada beliau atau ditanyakan. Oke, Pak Haji Khairul, ini nanti Banom, monggo dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kembali lagi kami sampaikan bahwasanya organisasi itu tidak mengenal lelah. Dari salah satu contoh sahabat kami, Gus Kodir, jadi mulai kami berangkat dari IPNU, kemudian Ansor, cuman saya Ansornya tidak sampai 2 tahun, baru ditarik ke NU Ranting, kemudian ditarik ke MPC NU. Tapi setidaknya kami setiap malam itu berkoordinasi. Jadi kuncinya adalah berkoordinasi. Ketemu tiap hari. Ya, ketemu tiap hari. Jadi pemutus kebijakan dan akwan ataupun yang lainnya itu ketemu tiap hari. Hampir tiap malam saya itu berkoordinasi. Kemudian dari koordinasi tersebut kami aplikasikan. Aplikasikan bagaimana? Kami ya jagongan aplikasinya. Jadi ketika kami kumpul di rumahnya dulu, di rumahnya Pak Tris, di rumah saya, kemudian keluarnya itu jagongan, ke rumahnya siapa, ke rumahnya si A, si B, seperti itu. Dari kegiatan-kegiatan tersebut itu bisa menarik kesimpulan bahwasanya salah satu orang itu hero terhadap NU, ada yang hero terhadap Ansor pada waktu itu, sehingga kami sangat enak berjalan pada saat perjalanan apa yang kami tuju. Ya kemarin memang agak sedikit ketika kami sudah menjadi kekuatan besar, kami sedikit pergerakannya agak sedikit frontal gitu ya. Frontal itu zaman arek nom-nom biyen, wah Joko maling, Joko seperti itulah. Sampai kami dipercaya namanya waktu itu Pak Kapolseknya Pak Mukimin itu, sampai mendirikan forum silaturahmi Kamtibmas. Itu asal muasalnya ya dari Ansor Banser tersebut. Jadi intinya dari pengurus itu harus sering ketemu. Kemudian dari ketemu tersebut upayakan 20 menit atau 30 menit itu membicarakan Ansor. Kalau orang Ansor, kalau orang NU membicarakan NU. Jangan kemudian datang hanya jagongan, ngerokokan kopi. Gak apa-apa ngerokokan kopi, tapi muatan yang dibicarakan itu ya NU. Ya po NU iki kate nang ndi ya po, seperti itu. Saya yakin kok jenengan mau bagi takjil tidak serta muncul. Satu ide muncul dari salah satu orang terus diterima oleh 4 orang atau 5 orang atau lebih, maka itu akan menjadi sebuah keterwujudan. Tapi seandainya tidak memunculkan, oh bulan Ramadan tidak memunculkan takjil, ya tidak akan ada. Artinya ketika kita kumpul, maka yang kita bahas adalah bagaimana kemaslahatan. Nah ini yang kemaslahatan.
Jangan dikira jenengan kumpul membagi takjil itu hanya ayo golek duit dibagi, jangan itu. Kemaslahatatannya dulu. Oh iya, bagi takjil, apa muatannya, substansinya apa? Oh berbuka, kan seperti itu. Nah, artinya dari pertanyaan tersebut adalah kita selalu berkomunikasi. Yang paling jelas selalu berkomunikasi. Hampir tiap malam kami mengkomunikasikan NO Ansor waktu itu. Kemudian kebetulan waktu itu dia Ansor MBC, kami ada di Ranting, tapi tidak membedakan. Pada saat kami Lailatul Ijtima ya orang-orang Ansor MBC ya ikut. Tapi kembali lagi dimulai dari dialog di malam atau tiap kita ketemu. Jadi upayakan dari NU, Ansor, Muslimat, Fatayat itu juga sama. Jadi minimal membicarakan apa yang menjadi domain permasalahan tersebut, apa tujuan tersebut. Banyak kalau mau kita kaji, mau kita gali, kalau yang sifatnya katakanlah ofos itu ya, takjil, kemudian takbir keliling, itu ofos kan, itu banyak yang kita kaji. Cuman memang kadang-kadang NU, Ansor, Fatayat, Muslimat ini ada sedikit kebalikan. Ketika tidak disakiti, antang-antang aja. Tapi lek disakiti ya iki kelemahane to ngono. NU dikoyak-koyak Gus Dur kate dipecat lho. Waduh dadi situ nang Jakarta. Masa ngenteni diloroi baru kumpul seperti itu. Intinya monggo nanti lebih instan mengkomunikasikan apa yang kita bicarakan ketika jenengan berkumpul, tetap mengkomunikasikan apa yang menjadi domain atau menjadi tujuan jenengan. Jadi intinya adalah itu mau betik ngomongin betik ngomongin Ansor. Monggo yang lainnya. Saya setuju dengan pendapat Pak Muji tadi. Tidak dilarani para pergerakan. Saya ada hubungannya dengan itu ya, pertanyaannya. Mungkin terkait penjelasan Ustaz, terkait dengan ini. Ada salah seorang yang berbicara bahwa kita itu jangan sampai fokus di Ansor dan Bansernya saja, tapi kita yang dikenal itu mesti Ansor Banser, NU, Mbah Hashim, aku aja itu kok mesti yang dikenal itu tentang Ansor Banser, padahal kita harus kenal, kita harus yang dikenal NU itu harus ilmu aswajanya. Sampai ada kalimat jangan ikut haluannya Ansor Banser, ikut haluan aswaja saja. Seakan-akan Ansor dan Banser tidak berhaluan aswaja. Mungkin penjelasan tentang hubungan antara NU dengan aswaja seperti apa Ustaz? Nih, Terima kasih. karena pertanyaannya ditujukan ke saya, jadi begini. Sebenarnya niat baik beliau muassis NU itu adalah untuk yang pertama adalah untuk menyelamatkan akidah kita semuanya sebagai jamiah, NU sebagai jamiah atau sebagai organisasi keagamaan. Itu yang pertama, untuk menyelamatkan akidah kita. Akidah kita ini jangan sampai menyimpang. Nah, ini harus kita pahami sebagai ilmu dasarnya. Kemudian yang kedua, bahwa NU itu sebagai pergerakan lahir batin. Kalau menurut saya, bahasa saya terjemahkan dengan bahasa saya sendiri saja. Jadi pergerakan kemaslahatan lahir batin. Ini penting karena kita harus punya ketahanan lahir batin. Maka ya sangat salah sekali kalau misalkan ada yang berpendapat seperti itu yang disampaikan oleh Mas Ketua Ansor tadi, itu sangat salah sekali, bahwa dikatakan Ansor berbeda dengan haluan aswaja. Itu sangat salah sekali, karena yang jelas ADART-nya Ansor itu sangat sejalan, sangat sesuai dengan ADART-nya
NU ya, karena memang Bandungnya NU gitu. Jadi sangat salah sekali gitu. Ini makanya kita harus terus yang disebut dengan baginda Nabi menyebut dalam satu hadis tegasnya itu thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu memakai kata faridoh, bukan fardun, bukan wajibun, tapi faridotun. Itu kalau dalam istilah ilmu tata bahasa Arab itu faedahnya namanya faedah mubalaghah, menganut wazan namanya fa'ilun. Fa'ilun itu sangat gitu ya. Jadi sangat wajib sekali bagi kita sebagai muslim wa muslimah. Nah ini ilmu dasarnya seperti itu, atau pengetahuan dasarnya seperti itu. Artinya apa? Orang yang mengatakan itu berarti kurang ilmu gitu. Kalau bisa saya cekak cingkrangi, bisa saya peruntesi, bisa, itu berarti dia kurang ilmu tentang keaswajan, tentang ke-NU-an. Maka dia harus belajar lagi tentang ilmu ke-NU-an. Mungkin itu jawaban singkat saya, semoga membantu. Bisa monggo. Sedikit saya tambahi masalah ada perbedaan tersebut. Memang di sini yang harus kami pahami adalah ada sebuah lembaga, di mana lembaga itu NU dan Ansor. Kalau Ansor kenapa lebih terkenal? Karena namanya pergerakan Ansor, pergerakan. Orang bergerak pasti lebih terkenal daripada yang tidak bergerak. Tapi kita perlu harus garis bawahi juga bahwasanya NU itu ada dua, secara organisatoris dan non organisatoris. Kalau kami ngeklaim agaknya sedikit salah juga nggak salah. Yang tidak organisatoris yang mana Pak? Yang ikut tahlil. Non struktural. Ya. Non struktural. Iya. Itu apa? Ilmu NU yang sudah mendarah daging di masyarakat, yang tidak masuk struktural. Makanya jarang terkenal NU, jarang terkenal dalam kaitan pergerakan. Iya. Cuman dalam bab-bab lain itu sangat dominan. Salah satu contoh adalah Badsul Masail. Nah, Badsul Masail inilah yang dirasakan oleh tataran-tataran di atasnya. Jadi di atas sepuh-sepuh, artinya sesepuh itu semuanya ngakui. Karena di Badsul Masail itu banyak yang tidak terungkap zaman dulu bisa terungkap. Salah satu contoh mungkin kita tidak berpikiran apakah kena makam dibuat lapangan. Ini kan perlu Badsul Masail. Nah seperti itu. Makanya NU ini tidak pergerakan namanya. Kalau Ansor memang pergerakan. Nah namanya bergerak pasti terkenal. Yang kami sedikit ketertinggalan dengan mungkin dengan yang lain ya, dengan mungkin dengan tetangga kita adalah faktor pendidikan, faktor ekonomi. Ini yang agak tertinggal, sehingga ketika orang melihat NU malah isku mau NU gak mampu, NU melaratan seperti itu konotasinya sih, seandainya seakan-akan seperti itu. Maka tugas-tugas jenengan ini sebetulnya adalah pada tingkat pergerakan yang non show of force, sekalipun itu nanti muncul di show of force. Mungkin ya salah satu jalan, mungkin ada ruang pergerakan yang mana pergerakan itu mestinya salurannya ke saluran ekonomi seperti itu. Jadi gambaran-gambaran inilah yang harus kita bicarakan, kita selalu kita instan bicara, tidak pada pergerakan yang show of force. Jadi show of force itu memang enak dan gampang gitu loh, gampang dilihat, gampang di poin sama orang luar. Salah satu contoh mungkin yang paling gampang itu ya, nanti tahun baru kita mesti diomongi wong, oh paling iki jogo iki kan di vonis orang gitu. Karena kita show memang pada saat itu kita tampil seperti itu. Nah, kita mencoba
yang tidak ospos di depan tapi osposnya di belakang adalah sektor ekonomi ini yang harus kita jalin, artinya kita mulai dari sekarang. Mau tidak mau, kalau tidak mau dikatakan hanya sebuah pergerakan dan hanya terus bergerak ya, mungkin kayak salah satu contoh kemarin, waduh aneh burda keliling, ini kan bergerak terus tapi substansinya kena. Supaya ini sudah, kalau substansinya kena ya sudah mandek di situ. Tapi kalau pergerakan di luar suopos, katakanlah pergerakan ekonomi, ya kita harus menata agak panjang sehingga hasilnya bisa dilihat di belakang. Seperti itu. Jadi perbedaannya adalah kalau memang kok yang muncul di ruang publik itu kok Banser dan NU-nya, iya karena pergerakan. Tapi kalau kita turut secara putusan, katakanlah sidang isbat gitu ya, ru'yatul hilal ya. Ya itu kan dominan ya, sangat dominan ya, sekalipun beberapa ormas-ormas hadir tapi sangat dominan sekali lembaga NU ini muncul di situ. Tapi memang tataran di kelas setelah MWC dan ranting ini memang sangat kita tertatih-tatih, artinya kita masih belum butuh banyak lah belajar, butuh banyak perjalanan sehingga cakupan-cakupan apa yang dimaui itu bisa terwujud. Kita ini hanya kekurangan apa sih yang dimaui sehingga kita bisa terwujud. Nah, ini yang belum bisa. Katakanlah, saya kepingin ini, kepingin kemapanan, kepingin kemampuan, kepingin ekonomi, ini yang belum terwujud di tingkat, terutama di tingkat ranting, otomatis seperti itu. Kalau di tingkat MIT khususnya di Sukoharjo, insya Allah saya lihat sudah mulai ada platformnya ya, kayak mungkin NU Mat, mungkin ini sudah mulai bergerak. Ya harapan saya sih kalau memang memungkinkan, kenapa tidak. Kembali lagi, kalau ingin menjadi besar, mulailah dari yang kecil dulu. Mungkin itu aja tambahan dari kami. Jadi terima kasih saya sampaikan. Saya menambah sedikit ya. Jadi kadang kan orang itu berbicara itu saya dewe gitu, tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan satu fakta. Contohnya menjelek-jelekan NU, menjelek-jelekan Banser, menjelek-jelekan Ansor, misalkan gitu seperti itu. Opo untungnya melo NU. Itu sebenarnya cara mematahkannya itu sebenarnya ya mudah kalau kita punya ilmunya itu. Loh, kalau kamu mulai iso mangan sego oleh berkat itu ya berkat NU gitu. barokahnya bapakmu melo NU. Kalau ndak melo NU kan ya kan ndak seneng sama tahlilan, nggak seneng sama apa itu 7 hari 40 hari itu ndak mungkin. Jadi kamu mulai bisa makan nasi itu kamu sering oleh berkat ya gara-gara kamu di keluargamu itu berarti ada NU-nya gitu. Nah itu barokahnya ikut NU seperti itu. Maka tapi NU tidak boleh hanya sebatas bangga-banggahan dengan apa itu, dengan fakta seperti itu, tidak boleh. Jadi kita bisa belajar dari Mbah Wahab misalkan, beliau sampai hartanya habis, beliau orang kaya, beliau seorang penggerak NU, hartanya habis karena NU-nya lahir batin sudah. Jadi perjuangan kepada NU itu begitu luar biasa. Itu berarti NU-nya sudah lahir batin. Ada mbahnya Mas Isom ini namanya Kiai Abdul Mukti Ngawi, itu pada muktamar ke-9 tahun 1934 beliau sebagai muktamirin mewakili cabang Ngawi sepedaan ontel ke Banyuwangi. Sepedaan ontel jaraknya sekitar 500 lebih kilometer untuk hadir di acara muktamar di Banyuwangi, muktamar ke-9 tahun 1934. Itu berarti kan NU-nya lahir batin gitu. NU-nya lahir batin. Jadi seperti itu. Insya Allah saya kira
mungkin cukup, nanti bisa dilanjut dengan ngobrol-ngobrol di sambil santai ngobrol-ngobrol yang lain. Mungkin bisa kita akhiri. Semoga acara ini membawa maslahah, bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.